Misalnya gini, sudra, siapakah sudra? Katakanlah saya ambil 3. Orang mengatakan sudra itu kosakata dari Hindu. Seta. Ojo, kon itu belajar sejarah. Sebelum ada Hindu sudah ada kata sudra. Sebelum ada NO sudah ada tahlil. Jadi jangan terus mengatakan, oh nek tahlilan mesti wong NO. Gak, NO iku sing gandol tahlil. Duduk tahlile iku melok NO. Ojo kualik kon. Gitu loh rek. Sak durunge wong NO lahir tahun 26 sudah tahlilan berabad-abad. Nah, sudra itu tidak ada hubungannya sama Hindu meskipun dipakai oleh kosakata penjelasan teologi Hindu. Jadi katakan 3 ya, sudra, satria, brahmana. Itu sebenarnya bukan soal level dan stratifikasi. Itu soal fokus. Kalau orang fokusnya adalah harta benda dan keduniaan, dia sudra. Dia boleh sholat rajin, boleh naik haji, boleh suka sodako, boleh infak, boleh apa, boleh bikin masjid. Tapi kalau niatnya adalah harta benda dan keduniaan, dia adalah sudra. Misalnya kemarin kita acara di Klaten, ada desa sumber air yang sangat makmur dan minta kepada kami, Kiai Kanjeng, syukuran dan mengingatkan penduduk, tolong bersyukur para penduduk di desa itu supaya Allah memberi nikmat lebih besar. Saya kondo kalimat terakhir itu agak setuju. Wes ta nek kate bersyukur ae. Wong Gusti Allah mesti nambahi kok. Tapi nek kate kok niat-niati kok Gusti Allah malah ngurangi. Wes ta berbuat baik tok ae wis, bersyukur tok ae. Aja atik supaya ngono ta. Ayo setor 1 juta supaya ngono ta. Ayo sembayang di Ka'bah supaya niku lho. Ayo lunga kaji supaya ngono ta. Lho kan iku tujuanmu duduk lunga kaji berarti. Kata setelah supaya itu mah lunga kaji me alat, padahal lunga kaji itu harus menjadi fokus. Karena disitulah engkau bertemu dengan sangat private dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Soal supayane urusannya Gusti Allah. Ayo rek umroh cak gak sido ditangkep KPK. Lah ngono sih. Jadi umrohnya hanya alat, itu namanya sudra. Jelas ya? Nah, kalau kesatria adalah orang yang fokus hidupnya adalah perjuangan sosial. Mengabdi kepada orang banyak. Kayak ombudsman itu adalah satria-satria. KPK, satria-satria. Pejabat-pejabat seharusnya mereka satria-satria. Tapi banyak pejabat yang sudra. Nah, brahmana apa? Brahmana adalah orang yang fokusnya taat kepada Allah. Akibatnya karena dia taat kepada Allah, maka dia harus punya identitas satria. Dia harus melayani orang banyak. Karena tidak mungkin dia melayani Allah sendirian, terus tidak melayani orang banyak. Sehingga kalau Anda fokus kepada Allah, Anda menjadi brahmana, ya, maka Anda otomatis akan menjadi satria. Dan otomatis Anda tidak perlu jadi sudra, tapi pasti mendapatkan kesejahteraan. Itu yang saya sebut keris, pedang, pacul. Nek kon nancane hatimu keris temen, makanya Indonesia tanah sing pusaka piye? Pusaka apa di Nanjaya. Sekarang coba Presiden sudah jelaskan maksudnya Indonesia pusaka itu apa? Kon jelas no Presiden itu. Makanya ndolek Presiden itu sing hati-hati. Aku wis duwe definisine wis duwe. Aku wis ketemu tetesan kecil. Presiden kita nanti harus sak kata iku tok wis cukup untuk dandani Indonesia dan membuat dunia takzim kepada kita. Sopo ae kate mlebu macam-macam, nggih kene gak cewek pisan. Nek dengan satu kata itu beres masalah. Tapi gak tak kandakno awakmu. Engko sih. Aku biarkan dia di dalam sunyi di balik daun-daun. Ini ya. Sekarang saya tanya sama Anda,
Anda kesini tidak ada gunanya kalau Anda bersikap sebagai sudra. Ya toh? Tapi kalau Anda dari satria masih lumayan. Tapi kalau mau lebih sip lagi dan lebih terjamin lagi, jadilah Brahma. Berpikirnya pelayanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka Anda pasti harus taat, harus melayani sesama manusia. Tidak mungkin Anda taat kepada Allah tanpa rahmatan lil alamin. Kan jelas logikanya. Gitu loh teman sekalian. Nah, dengan begitu teman yang soal Asyariat, Thariqat, Hakikat, Ma'rifat tadi, tolong itu menjadi wacana saja, tidak perlu Anda merubah apa yang sudah Anda lakukan dan Anda pahami. Kalau Anda bertanya, apa yang harus dilakukan oleh orang Ma'iyah? Benar ya? Yang harus dilakukan orang Ma'iyah adalah menanyakan kepada dirinya apa yang harus dilakukan oleh orang Ma'iyah. Wis dilatih bertahun-tahun, endingnya takon. Kon iku cak iso jawab padakne. Lah nek kon takon gak perlu kumpul, wis langsung ae SMS-an, Cak, ya opo ngene, ngono tok wis. Gak perlu bang-bang wetan. Karena saya tidak akan melakukan mobilisasi kepada Anda. Kalau seluruh kalau di Indonesia ini misalnya katakanlah ada 1000 orang seperti orang Ma'iyah di setiap kota, jelas ya apa yang harus dilakukan. Wani aku revolusi. Tapi jumlahmu masih terlalu sedikit, kok liane belum tentu siap. Dan mereka itu kebanyakan sudra semua. Anda kan sudah satria, bahkan di antara Anda sudah brahmana. Kalau bangsa Indonesia sudah mengerti bahwa mereka itu seharusnya adalah bersikap kesatria, maka Indonesia gampang, tidak usah diniati revolusi, akan revolusioner dengan sendirinya. Loh, tapi KPJ sudra, mayoritas itu masih aktaruhum sudra, kan begitu. Oke, apalagi Bran? Apalagi Bran? Bisa. Dolar. Jawab soal dolar. Gini aja. Menurut Anda, dolar naik turun, rupiah naik turun itu murni mekanisme ekonomi atau ada intervensi politik dan kekuatan-kekuatan lain? Terserah berapa persentase intervensinya, tapi ada intervensi sebagaimana tahun 98. Nah, sekarang Anda harus berpikirnya bukan bagaimana sekarang rupiah bisa naik. Sebab Anda juga tidak mungkin melakukan wong Anda tutup pemerintah. Menurut saya yang harus Anda lakukan adalah berpikir ulang mengenai revisi peradaban di jangka menengah atau panjang. Nah, pikirkanlah sekarang ada 3 sistem di dalam perniagaan dunia. Ada sistem yang sekarang dipakai yaitu sistem uang. Ya. Uang yang dimaksud uang sekarang itu kan janjane nek kon teplek utawa gaplek kok ku mek korean iki lho. Korean tak kertas disuwek 10.000. Jane mek kertas. Ngono ta? Lah mek iku to jane. Engko aku utang mek njupuk pendol korek telu berarti utang 30.000 ngono ta. Jadi dia cuma X dan Y. Uang itu uang itu omong kosong, dia cuma simbolik, gitu ya. Tapi saya ono nyar lho rek. Ono dolar ternyata saya gambar Jokowi ya. Top temen iku. Ono lho. Aku tas dikirim iki, Mas. Top temen iku. Nah, ada sistem yang lain yang dulu di zaman katanya primitif adalah sistem barter. Sistem yang ketiga yang kelak harus dikembangkan adalah sistem di zaman Rasulullah, di mana alat tukar itu harus punya harga sesuai dengan nilai tukarnya. Jadi nek ono koin berharga 10.000, dia benar-benar nilai 10.000. Itu namanya sistem dinar. Jadi sistem keuangan seperti sekarang ini kan digadulinan sampai kapanpun. Digadulinan. Sakarep-karepe Amerika nyetak dolar piro wong diuncalno nang luar negeri kok. Sementara nek awakmu wis kadung rupiah wis jeblok kaya ngene kok nyetak duit makin banyak semakin inflasi. Tapi dolar dengan mudah. Tapi dilawan oleh Cina dengan ilmu Tai Chi. Ya begitu.
Oke, jadi menurut saya jawabannya bukan ada jawaban jangka panjang, ada jawaban kelas menengah, ada jawaban instan. Karena yang instan ini bagaimana mungkin Anda menjawab kecuali Anda melakukan desakan-desakan yang kuat kepada pemerintah yang berlaku sekarang. Tapi Anda tahu presiden kan tidak berkuasa. Bahkan ibunya pun tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang dulu membiayai. Benar nggak? Nah, yang membiayai ini pun bertengkar satu sama lain. Operator yang ada di istana sekarang itu kan sudah ke Kadipiro sebelum pemilu.